Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelas 2 SC dengan mata kuliah Ilmu Kealaman Dasar. Saya Alvina Febrianti dengan NPM 2025 14530 dan rekan saya dengan saya Nurhaliza dengan NPM 2025 145000418. Oke, di sini kami akan menjelaskan materi tentang hakikat ilmu kealaman dasar, tujuan dan fungsi ilmu kealaman dasar, serta ruang lingkup ilmu kealaman dasar. Stay tune video kita ya. Ilmu kealaman dasar atau sering disebut Basic Natural Science adalah ilmu yang mempelajari konsep dasar mengenai alam semesta dan isinya. Secara sederhana, IKD bukanlah ilmu yang berdiri sendiri, melainkan kumpulan pengetahuan tentang prinsip dasar sains seperti fisika, kimia, dan biologi yang disusun secara sistematis untuk memberikan wawasan luas kepada manusia mengenai lingkungan hidupnya. Selanjutnya, hakikat ilmu kealaman dasar. IKD bukan sekedar hafalan rumus, melainkan upaya manusia menggunakan akal budi untuk memahami keteraturan alam. Berikut adalah poin-poin esensial mengenai hakikatnya. Yang pertama, objek dan ruang lingkup. Kedua, dasar logika. Ketiga, sifat keilmuan IKD. Dan terakhir, visi IKD bagi manusia. Tujuan ilmu kealaman dasar. Yang pertama, pengembangan pola pikir ilmiah. Bertujuan agar kita tidak mudah menelan informasi mentah-mentah atau yang disebut hoax atau mitos. Kita diajak untuk berpikir secara logis, kritik, dan analitis. Kita juga diajak untuk memahami metode ilmiah dalam memecahkan masalah, serta menyadari bahwa segala fenomena alam memiliki penjelasan yang sangat rasional. Kedua, memahami perkembangan teknologi dan dampaknya. Dunia berubah karena sains. IKD membekali kami dengan pemahaman tentang bagaimana teknologi lahir dari penemuan-penemuan dasar di bidang fisika, kimia, dan biologi. Dampak positif teknologi bagi kesehatan manusia, dampak negatif seperti polusi atau radiasi, agar kita bisa lebih bijak dalam menggunakannya. Ketiga, meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Ini adalah poin yang sangat krusial di era sekarang. IKD bertujuan agar kita sadar akan masalah lingkungan seperti global warming atau krisis energi, memahami pentingnya kelestarian sumber daya alam, dan mendorong gaya hidup yang berkelanjutan. Ruang lingkup ilmu kealaman dasar atau sering disebut Basic Natural Science adalah mata kuliah umum yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar mengenai prinsip-prinsip alam, serta bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungannya. Fokus utamanya bukan menjadikan kami seorang ahli sains, melainkan memberikan wawasan logis dan kritik terhadap fenomena alam. Berikut adalah rincian ruang lingkupnya. Yang pertama, kelahiran semesta dan tata surya. Bagian ini membahas asal-usul tempat tinggal kita dari sudut pandang ilmiah. Teori pembentukan alam semesta seperti teori Big Bang atau teori keadaan tetap. Sistem tata surya, susunan planet, matahari sebagai pusat, serta benda-benda langit lainnya. Bumi sebagai planet, struktur lapisan bumi, serta posisinya yang unik yang memungkinkan adanya kehidupan. Belajar mengenal tata surya. Ayo kita keluar angkasa, melihat bintang-bintang, sambil belajar mengenal planet yang ada di tata surya. Matahari. Matahari memancarkan sinarnya dan dikelilingi planet-planet. Tapi matahari bukan planet ya. Matahari adalah bintang yang menjadi pusatnya tata surya kita. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Planet Merkurius, planet yang paling dekat dengan matahari. Planet Venus, planet yang paling terang di langit. Planet Bumi, ini planet kita semua. Planet
Mars merupakan planet yang disebut dengan planet merah, planet Jupiter, planet yang paling besar di tata surya kita. Planet Saturnus, planet yang paling indah karena memiliki cincin berlapis yang terdiri dari kristal es. Planet Uranus, planet biru yang sangat dingin. Planet Neptunus, planet yang terjauh dari matahari yang ada di tata surya kita. Solar System adalah sistem yang terdiri dari matahari dan semua benda langit yang mengorbitnya, seperti planet, asteroid, komet, dan debu kosmik. Tata surya terbentuk sekitar 4,57 miliar tahun yang lalu dari awan gas dan debu yang mengalami pemampatan gravitasi. Gambar ini juga menunjukkan bahwa tata surya tidak diam, tetapi bergerak mengelilingi pusat galaksi dengan kecepatan sekitar 200 km per detik dan membutuhkan sekitar 226 juta tahun untuk satu kali putaran. Berdasarkan gambar tersebut, dapat dipahami bahwa tata surya adalah sistem yang terorganisasi oleh gaya gravitasi matahari, di mana planet dan benda langit lain bergerak pada orbitnya masing-masing. Sistem ini terus bergerak di dalam galaksi dan menjadi lingkungan kosmik tempat bumi berada. Yang kedua, perkembangan penalaran dan tubuh manusia. IKD mengeksplorasi bagaimana manusia menggunakan akal budinya untuk memahami alam, mitos versus sains, peralihan pemikiran manusia dari penjelasan supranatural menuju penjelasan ilmiah, biologi manusia, pemahaman dasar tentang sel, jaringan, serta sistem organ yang menopang kehidupan. Yang ketiga, ada keanekaragaman hayati dan makhluk hidup. Ruang lingkup ini mencakup segala sesuatu yang bernapas dan tumbuh di bumi. Asal mula kehidupan, teori abiogenesis dan biogenesis, evolusi dan klasifikasi, bagaimana makhluk hidup beradaptasi dan dikelompokkan dalam kingdom hewan, tumbuhan, jamur, ekosistem, interaksi antara komponen biotik dan abiotik, serta siklus energi dalam alam. Setiap manusia hidup berdampingan dengan lingkungan. Lingkungan memberi kita udara untuk bernapas, air untuk diminum, dan makanan untuk bertahan hidup. Tanpa kita sadari, hubungan antara manusia dan lingkungan adalah hubungan yang saling bergantung. Alam menyediakan sumber daya yang sangat penting. Tanaman menghasilkan oksigen. Sungai menyediakan air bersih. Tanah memberi kita hasil pertanian. Semua ini menjadi dasar kehidupan manusia. Namun, aktivitas manusia juga memberi dampak besar pada lingkungan. Polusi udara dari kendaraan dan pabrik, sampah plastik yang menumpuk, hingga penebangan hutan menyebabkan kerusakan yang makin lama makin serius. Kerusakan lingkungan menyebabkan banyak masalah. Sungai menjadi tercemar, hewan kehilangan habitatnya, dan bencana alam terjadi lebih sering. Jika kerusakan terus dibiarkan, manusia sendiri yang akan merasakan akibatnya. Beruntung, manusia juga memiliki kemampuan untuk memperbaiki lingkungan. Menanam pohon, mengurangi penggunaan plastik, menggunakan energi bersih, serta mengelola sampah dengan benar adalah langkah-langkah sederhana yang dapat mengembalikan keseimbangan alam. Hubungan manusia dan lingkungan adalah hubungan saling menjaga. Ketika kita merawat alam, alam pun akan merawat kita. Kita semua memiliki peran penting. Mulailah dari hal kecil hari ini, agar bumi tetap menjadi tempat hidup yang sehat untuk generasi berikutnya. Berdasarkan gambar tersebut, dapat dipahami bahwa semakin tinggi tingkat trofik dalam ekosistem, semakin sedikit energi yang tersedia. Oleh karena itu, jumlah organisme pada tingkat atas biasanya lebih sedikit dibandingkan tingkat bawah. Konsep piramida energi ini penting dalam ilmu kealaman dasar untuk memahami keseimbangan ekosistem, rantai makanan, dan aliran energi dalam lingkungan hidup. Papua itu salah satu pulau terbesar yang kaya kan kekayaan alamnya. Sampai satwa kekayaan di sini kan unik.
tingkat endemisitas yang tinggi dari semua fauna dan flora itu membuat Papua ini luar biasa. Nah, kita di Papua Barat sendiri, cendrawasih itu menyebar dari dataran rendah sampai dataran tinggi. Perdagangan terhadap, karena saya mantan pemburu, perdagangan terhadap satwa itu tinggi, tetapi juga bagaimana caranya untuk kita melindungi burung-burung itu. Awal-awalnya sih cuman satu dua, tapi pesanan begitu banyak yang diburu. Setiap kali mau ke hutan itu biasa persediaan formalin itu 20 liter. Jadi bayangkan saja kalau burung 100 ekor itu 1 liter kayaknya belum habis. Tapi kalau dulu saya tembak, ya 1 ekor 1 orang yang miliki lah. Tapi kalau untuk sekarang itu 1 ekor milik semua orang di dunia bisa lihat gitu. Hari Keanekaragaman Hayati diperingati setiap tanggal 22 Mei. Keanekaragaman hayati mencakup semua bentuk kehidupan di bumi, baik itu tumbuhan, hewan, mikroorganisme, maupun lingkungan di mana mereka hidup. Namun, di Indonesia, keanekaragaman hayati menghadapi berbagai ancaman yang serius. Salah satu ancaman utama adalah perubahan iklim. Pemanasan global dan perubahan pola hujan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem, mempercepat kekeringan, memperburuk banjir, dan mengganggu migrasi spesies. Perburuan liar juga menjadi ancaman yang signifikan bagi keanekaragaman hayati di Indonesia. Meskipun hewan-hewan langka seperti harimau, badak, dan gajah dilindungi oleh undang-undang, mereka masih menjadi target perburuan untuk diambil kulit, tanduk, dan gadingnya. Selain itu, perdagangan satwa liar juga mengancam keanekaragaman hayati. Banyak spesies langka seperti burung, primata, dan reptil dieksploitasi untuk memenuhi permintaan pasar global. Akibatnya, populasi spesies-spesies ini semakin berkurang di alam liar. Untuk mempertahankan keanekaragaman hayati, diperlukan upaya perlindungan yang lebih serius dan kesadaran yang tinggi tentang pentingnya menjaga ekosistem dan spesies-spesies yang ada. Seluruh masyarakat harus bekerja sama dalam melawan ancaman yang mengancam keanekaragaman hayati untuk menjaga keberlanjutan kehidupan di bumi ini. Ini adalah video pembelajaran biologi yang mencoba menjawab, apakah benar pada awalnya kita semua ini perempuan? Pada awal kehidupan, jauh sebelum kita disebut laki-laki atau perempuan, tubuh manusia masih berada dalam satu kemungkinan yang sama. Di tahap paling awal, setiap embrio membawa cetak biru yang netral, tidak maskulin, tidak feminin, hanya potensi biologis yang menunggu arah. Di dalam rahim, pada minggu-minggu pertama, semua embrio memiliki struktur yang serupa. Organ kelamin belum terbentuk, hanya ada satu rancangan dasar, sebuah tubuh yang belum memilih jalannya. Lalu, waktu berbicara melalui genetika, jika kromosom Y hadir, sebuah gen kecil bernama SRY aktif. Ia memicu reaksi berantai. Hormon dilepaskan, struktur berubah, dan tubuh diarahkan menuju jalur laki-laki. Namun jika gen itu tidak ada, tubuh melanjutkan jalur alaminya, membentuk sistem reproduksi perempuan. Maka, bukan karena semua manusia awalnya perempuan, melainkan karena alam menyediakan satu cetak biru netral, dan biologi memilih jalannya sendiri. Inilah keheningan awal kehidupan, di mana identitas belum dibentuk oleh nama, budaya, atau peran, hanya oleh sinil-sinil kecil di tingkat sel yang menentukan siapa kita kelak. Kesimpulan akhir dari ilmu kealaman dasar bukan sekadar belajar biologi, fisika, atau kimia secara teknis, melainkan sebuah upaya untuk membentuk sikap ilmiah dan kesadaran lingkungan. Tujuannya agar manusia dapat bertindak bijaksana dalam memanfaatkan alam demi kelangsungan hidup generasi mendatang. Ilmu tanpa agama adalah buta, agama tanpa ilmu adalah lumpuh. IKD mengajarkan kita untuk menyelaraskan kecerdasan intelektual dengan tanggung jawab moral terhadap bumi.